الحمد لله الحمد لله الجبار القهار على العزيز الغفار خالق الجنة والنار، والصلاة والسلام على سيد محمد المختار وعلى آله وصحبه الأزهار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيني وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحمد لله رب العالمين. Sejenak kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita, baik kenikmatan kesehatan, baik maupun kenikmatan hidup, hingga kita bisa mengabdikan diri kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersolawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bibir kita senantiasa basah dengan sholawat, Rasulullah berkenan nanti memberikan syafaat dan pertolongannya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang penuh mulia ini, tak lupa khatib sebagaimana biasanya mengajak, menyeru, menghimbau kepada seluruh kaum muslimin khususnya yang hadir. Marilah kiranya kita meningkatkan kualitas keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan makna imtithalul awamirillah, melaksanakan perintah Allah dan juga meninggalkan segala bentuk larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini, khatib mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: "Salasatun la yukallimuhullahu yaumal qiyamah." Ada tiga nanti orang yang tidak diajak oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara di hari kiamat. Kenapa? Karena orang ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala hingga Allah tidak memberikan rahmat ataupun memutus rahmat kepada orang ini. Kenapa? Karena mungkin selama di dunia dia banyak melakukan kesalahan yang kesalahan ini adalah fatal. Oleh sebab itu khatib mengajak ketika di awal daripada khutbah pertama tadi mengucapkan salam agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian nanti ketika kita sholat, ketika duduk iftirash atau tawarruk, setelah kita meminta ampun kepada Allah, yang kita harapkan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan rabbighfirli warhamni. Kemudian kalau ada nanti orang yang meninggal dunia, kita doakan. Setelah kita minta doa ampun dosanya, lalu yang kita minta adalah agar Allah merahmati orang ini. Dengan doa kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunkan dan rahmati orang ini. Atau bahkan kalau ada di antara kita yang meninggal 5 tahun, 10 tahun, ketika ada orang yang bertanya, maka orang itu menjawab almarhum si fulan, dari kata rahmah, atau tidak jawab rahmatullah alaihi, rahmatullah, semoga Allah merahmati. Bahkan ketika kita mengucapkan
kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Oleh sebab itu yang kita harapkan dalam hidup ini cuma dua. Satu, rahmat Allah. Yang kedua adalah ridha Allah. Kita ini tidak akan pernah mencium bau surga, masuk dalam surga karena amal ibadah kita. Kalaulah kita masuk surga karena amal kita, begitu banyak dosa yang telah kita lakukan, kira-kira tidak sebanding. Oleh sebab itu Nabi mengatakan dalam sabdanya, la yadkhulul jannah bi'amali. Kita tidak akan masuk surga karena amal ibadah yang telah kita lakukan, walakin ayyatahammadiyallahu birahmatihi, tetapi kita masuk ke dalam surga Allah itu karena rahmatnya. Oleh sebab itu nanti di hari kiamat ada orang yang tidak diajak oleh Allah berbicara. Alangkah sedih kita. Kita saja ketika datang di tempat seorang raja, kaisar, seorang yang memiliki jabatan yang tinggi, kemudian dia keluar menghampiri setiap teman-temannya, dia ucapkan apa kabar atau dia ucapkan salam. Tiba giliran kita, senyum pun seorang raja atau kaisar ini tidak mau. Bagaimanakah kira-kira perasaan kita? Tentu sedih. Di dalam kita mungkin terngiang-ngiang dan berkata-kata, apakah salahku hingga seorang raja ini tidak mau berbicara denganku? Itu baru raja yang diakui oleh manusia. Lalu bagaimana dengan Allah, rajanya para raja, yang lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi. Nanti orang seperti ini ada nanti yang tidak akan diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yuzakkihim, lalu kemudian mereka dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia ini bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Dari mulai kita anak-anak, remaja, dewasa hingga menjadi orang tua, punya cucu cicit, begitu banyak kesalahan yang telah kita lakukan di dalam agama ini. Ada orang yang mengaku bahwa dirinya tidak berdosa. Ketika itu dia ucapkan, detik itu juga pada saat itu dia sedang berdosa. Karena Nabi mengatakan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempat salah dan lupa, dan sebaik-baik manusia adalah mereka yang melakukan dosa segera mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang nanti di hari kiamat, pertama tak diajak bicara, yang kedua tidak disucikan atau dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada pengadilan nanti di hadapan Allah. Yang ketiga adalah mereka wala yanduhum, kemudian mereka tidak dipandang, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang kepada orang kaya, menghadiri pestanya, menghadiri undangannya. Kita datang kepada orang konglomerat, namun ketika dia bicara kita mau pamit dan kita mau pamit dari tempat acara, kita mau bergegas mau pulang, kemudian dia sedang berbicara, sama juga levelnya dengan dirinya. Ketika kita disalamnya, kadang-kadang ada orang seperti ini, dia tetap berbicara dengan orang lain dan kita disalamnya tanpa dilihatnya. Bagaimanakah perasaan kita? Tentu kecil hati kita. Demikian juga nanti Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, ada orang yang tidak mau Allah memandangnya sebab begitu banyak dosa yang telah dia lakukan. Walahum adzabun alim. Mereka yang tiga ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala azab yang besar, azab yang sangat amat dahsyat. Kalaulah diucapkan azab, yang terlintas dari benak kita adalah siksa, yang terlintas dari benak kita adalah kepahitan. Adzabun alim. Sakit bahasa Arabnya alam. Kalau sakit yang sangat luar biasa itu disebut dengan alim. Tapi Allah mengatakan adzabun alim, artinya orang ini ditimpakan oleh Allah azab yang amat sangat pedih dan luar biasa. Siapakah mereka yang orang tidak diajak Allah bicara, tidak disucikan Allah dirinya dengan dosa, kemudian tidak dipandang Allah,
dan diberikan azab yang sangat pahit, luar biasa siksanya. Ada 3. Yang pertama adalah sahid zanin, yaitu mereka sudah menikah orang tua tetapi melakukan perzinahan. Hari ini kita melihat betapa menyedihkan para generasi-generasi kita hari ini banyak yang tidak selamat. Bahkan kalau dipersenkan di kota Medan ini sangat banyak generasi muda kita yang hancur karena perzinahan. Betapa tidak, peluang begitu banyak, peluang begitu memungkinkan untuk orang potensinya melakukan perzinahan. Jangan kita menutup mata. Kita lihat setiap malam Ahad atau malam Minggu, betapa banyak tempat-tempat yang ditunggui oleh anak-anak muda kita, dihampiri oleh anak-anak generasi muda kita. Kemudian mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah melarang dalam firman-Nya, la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina itu, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan menjijikkan. Jemaah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini orang ingin melakukan perzinahan begitu mudah. Hanya dia di rumah, dia tekan tombol, detik itu dia bisa melakukan perzinahan di tempat-tempat yang tersembunyi. Dulu orang mau mengakses pengajian begitu sulit, mau menghubungi karib kerabat begitu sulit. Tapi hari ini dengan dewasanya zaman saat ini, banyak tantangan yang akan dihadapi oleh generasi-generasi muda kita. Boleh jadi kita yang hadir ini selamat, tapi tidak akan menutup kemungkinan dengan adanya potensi untuk kita melakukan perbuatan yang tercela itu. Maka mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barangkali andai kata ada di antara kita yang pernah melakukan hal ini, jangan sampai menyesal di hari kiamat. Allah tak ajak bicara, Allah tidak ampunkan dosanya, lalu Allah tidak melihat dia. Maka segera bertaubat ketika kita pernah melakukan perzinahan yang menjijikkan ini. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kadang sedih di usia kita yang sudah dewasa ini. Kalau kita masuk ke dalam hotel ingin menginap 1-2 malam, pihak hotel tidak pernah menanyakan mana surat nikah kita. Tidak pernah, baik yang muda maupun yang tua. Yang bicara ini pun demikian, pernah berapa menginap di hotel, tak pernah ditanya. Artinya menunjukkan kepada kita bahwa sangat mudahnya perzinahan itu terjadi. Coba kita lihat, ada hotel setiap malam Minggu jam 8 sampai jam 12 itu ramai. Tapi setelah jam 12 ke atas atau segala menjelang subuh, hotel itu pun sunyi dan ditinggalkan. Hanya untuk apa? Hanya untuk orang melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Oleh sebab itu, hari ini kalau ada orang yang sudah menikah tua melakukan perzinahan, sementara tubuhnya sudah lemah, tanda-tanda kirim salam Allah sudah ada dalam dirinya, yaitu rambutnya yang hitam sudah berubah menjadi putih, matanya yang dulu jelas melihat sekarang kabur, kemudian tidak kuat lagi fisiknya, tapi tetap melakukan kemaksiatan dan kezaliman, melakukan perzinahan. Maka orang tua seperti ini dalam syariat Islam kita, kalau orang yang belum menikah berzina, itu seharusnya dicambuk 100 kali. Kalau orang yang tua berzina, maka dilempari batu sampai dia mati. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dan generasi kita, anak keturunan kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan zina yang menjijikkan ini. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua orang yang tadi aja Allah bicara, tak mau Allah lihat, yaitu malikun kadzabun, yaitu seorang pemimpin yang dia pendusta. Barangkali kita juga pemimpin di tengah keluarga kita. Kalau kita berdusta di tengah keluarga kita, mungkin yang menjadi korbannya adalah anak kita, keturunan kita, istri kita. Hanya ruang lingkup yang begitu kecil. Tapi ketika kita menjadi pemimpin, melakukan kejahatan, melakukan pendustaan, berapa banyak orang yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita akan sebentar lagi kita akan pesta demokrasi untuk kota Medan ini.
maka carilah pemimpin yang mana kebijakannya itu menolong umat daripada Rasulullah SAW. Di Malaysia setiap malam minggu itu kalau ada orang naik mobil sudah malam itu lewat di perbatasan atau di titik-titik tertentu ada razia. Kalau tidak membawa surat nikah maka akan ditanya, maka akankah itu bisa terjadi di kota tercinta kita ini? Maka pilihlah pemimpin-pemimpin yang adil, yang mana kebijakan-kebijakan mereka itu menguntungkan daripada umat Islam. Kalau hari ini pemimpin berjanji sebelum mereka terpilih, kalau terpilih kami akan bangun masjid, kalau terpilih kami akan belikan sejadah, kami akan bantu orang-orang susah, jangan percaya. Bukan itu yang kita inginkan. Kalau itu yang dia janjikan terlalu mudah kita bisa meraihnya. Tapi yang kita inginkan janji dari mereka dengan terpilihnya dia, bagaimana kebijakan-kebijakan itu mereka robah hingga bisa menyelamatkan anak generasi keturunan kita. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini carilah pemimpin-pemimpin yang amanah, jangan cari pemimpin-pemimpin yang berdusta. Kalau kita memilih sebentar lagi hanya memilih dengan diberikan uang atau disiram dengan hal-hal yang lain, diberikan jabatan, diberikan ini itu dijanjikan kalau dia menang. Kalau tidak ada kita lihat dalam dirinya jiwa pemimpin, jangan dipilih. Karena Nabi mengatakan kalau kau serahkan amanah itu fantasiru sa'ah dengan bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran daripada apa yang telah dia pimpin. Hari ini kita pemimpin banyak, tapi seperti buih di lautan, banyak tapi tidak memiliki makna dan arti, hanya terombang-ambing di lautan, di tepian pantai yang dibawa oleh angin, di darat yang dibawa oleh angin. Oleh sebab itu jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka carilah pemimpin yang memang tidak berdusta. Kalau hari ini kita dapatkan pemimpin yang berdusta, mari kita doakan supaya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat janji Nabi, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan nanti yang akan dinaungi oleh Allah saat tidak ada lagi naungan dan pertolongan. Salah satu di antaranya adalah al-imamul adil, yaitu seorang pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak diajak Allah bicara, tak diampunkan dosanya, bahkan tidak dipandang, diberikan azab yang dahsyat, yaitu ailul mustakbirun, yaitu orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya sombong memang pantas. Kalau orang kaya memiliki jabatan sombong karena memang lagi punya. Tapi ketika orang yang susah, tidak memiliki harta, tidak memiliki pangkat dan jabatan, tapi masih sombong, orang seperti ini nanti tidak akan dilihat, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang miskin itu sombong? Ada. Kata para ulama, yaitu sombong, minimal sombongnya ba'dul haq wa ghamdun nas, yaitu mereka yang sombong tidak mau menerima kebenaran dan juga tidak mau menerima nasihat-nasihat di dalam agama ini. Jadi orang yang miskin kadang dinasihati, diberikan pelajaran, kadang-kadang masih banyak yang merasa bahwa dirinya hebat, sombong. Ingat bahwa sombong itu adalah sifat atau dosa yang pertama kali di langit, dan iri itu adalah dosa yang pertama kali di bumi. Dosa yang pertama kali di langit adalah sombong, peristiwa dari Nabi Adam dengan iblis. Ketika iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud dalam penghormatan bukan penghambaan, tapi apa yang terjadi? Iblis merasa hebat, sombong dirinya, maka dia tak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka oleh sebab itu jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada 3 hal ini dalam diri kita, mari kita taubati, mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulannya adalah orang yang tak diajak bicara, tak dipandang Allah adalah yang pertama orang tua yang berzina, yang kedua adalah pemimpin yang pendusta, yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Demikian yang dapat khotib sampaikan.